4 bulan 10 hari. Disebutkan di dalam Al-Quran itu fayanfukhu fihi ruh. Kemudian Allah suruh malaikat-malaikat rohaniyin, malaikat yang urusan perrohan. Tapi ada yang berpendapat bahwa Jibril itu katanya Jibril. Fayanfukhu fihi ruh, ditiupkanlah ruh. Maka usia kandungan ibu-ibu 4 bulan 10 hari itu mulai ada detak kehidupan di dalam kandungannya itu, di dalam rahimnya itu. Nah itu fahyakum, kita hidup mulai dari situ tuh, hidup di alam rahim. Kemudian saat waktunya tiba untuk terlahir ke alam dunia, pada hakikatnya Allah yang menentukan kita lahir ke alam dunia ini. Hidup sekarang ini sampai ila yaumi ajalikum, sampai saat ajal di mana kita habis masa beredar di alam dunia ini. Fahyakum. Nah di depan kita nggak tahu esok ataupun geto setahun lagi atau 10 tahun lagi, Allah yang maha tahu. Itu kematian adalah keniscayaan. Kematian merupakan rahasia Allah. Bisa bapak-bapak dulu, bisa saya duluan, bisa ya. Bisa bapak-bapak duluan, bisa saya belakangan, atau dibalik aja deh, saya belakangan bapak-bapak duluan, bisa gitu ya. Pokoknya idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kayak kesapain mati, mampus lu, nggak usah, ntar juga mampus sendiri, mati sendiri. Kalau udah datang waktunya sih. Masa saking gedeg mau orang ya disumpahin sama kita, mampus lu, mati lu. Nggak usah disumpahin. Jelek kayak bagaimana, jahat kayak bagaimana, orang nggak usah, ntar juga mati sendiri, udah watang waktunya. Nah, ini kita hidup di alam dunia. Fahyakum. Nah di depan ada summa yumitukum. Makanya kalimat susunan redaksi dalam ayat ini ya ada memakai fa huruf atopnya itu ya. Contoh tadi fa'ahyakum, itu paknya disebut huruf atopnya. Ada yang memakai kosa kata summa, itu semua huruf atop namanya ya, huruf penyambung ya, atau kata sambung. Dan atau itu yang dibahas dalam bahasa Indonesia. Nah, ini cuma kata ulama walaupun sama-sama huruf atop, maknanya fa dengan summa itu berbeda. Jadi kalau fa termasuk huruf atop, nanti tartibnya tartib ittisal ya, nggak lama itu masanya. Tapi kalau summa tartib inpisal, terpisah dalam jangka waktu yang bisa aja sebentar, bisa aja lama sekali. Contoh aja fa'ahyakum, nah di asalnya summa yumitukum, dari tidak ada hidup, kemudian dari hidup summa yumitukum, kemudian kalian akan mati semua. Nah kemudian, nah kira-kira lama enggak tuh kira-kira? Nah, ya ada yang 1 jam saja, ada yang 30 menit saja umurnya, ada yang setahun saja, 10 tahun saja, 20 tahun kemudian. Ada yang sampai umurnya 90 tahun belum masih summa aja tuh, masih kemudian masih panjang aja umurnya. Itu summa. Wal fa'u litartibi bittisali wa summa litartibi bintisali. Itu dalam kaidah ilmu
Nahwu di dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik. Kemudian summa yumitukum, kita akan mati, dan matinya kita itu hanya melalui perpisahan antara ruh dengan jasadnya, antara ruh kita dengan jasad. Jadi kita ini ada jasad wadag kita yang kita bisa ngomong, bisa bicara, bisa berjalan, bisa makan, bisa minum. Ada diri kita ini dari bagian sesuatu yang sangat halus yang disebut dengan nama roh. Roh ini makhluk halus, Pak. Jadi jangan salah kalau orang bisa melihat makhluk halus lainnya gitu. Dan memang di dalam diri kita sebelahnya itu ada makhluk halus. Ada getaran-getaran, tiba-tiba kehadiran umpamanya malaikat. Orang zaman sahabat itu kan ya sering merasakan seperti itu. Rasulullah, para nabi, para Rasul, para utusan Allah, kedatangan jin. Jin termasuk makhluk halus. Jadi jangan salah, kita pun memang ada yang namanya roh. Roh itu makhluk halus. Tandanya halusnya sampai sekarang kan ada yang pernah ngelihat roh kita. Ini semuanya kan yakin bapak-bapak semuanya punya roh ya. Tapi nggak kelihatan rohnya itu ya. Saya juga insya Allah masih hidup, masih punya roh. Roh itu memang halus, makhluk halus. Berpisahlah nanti. Jasadnya berasal dari tanah tadi, kembali ke tanah lagi, makanya dikubur tuh di Mahdor, kuburan Mahdor, atau di sini Cilangkap, kubur situ. Itu jasadnya, Pak. Ya, dari tanah kembali ke tanah lagi. Kalau rohnya, roh itu bukan dari tanah. Bahkan dalam i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah itu diyakini roh ini termasuk makhluk yang dikekalkan oleh Allah. Dari mulai awal penciptaan sampai kelak masuk surga ataupun orang itu masuk neraka, rohnya roh yang sama. Roh yang dulu di zaman roh, roh yang sekarang dipakai oleh kita ini, roh yang nanti akan masuk ke alam barzah, roh yang nanti kelak di akhirat yang masuk surga ataupun masuk neraka, itu roh yang sama. Rohnya roh yang sama. Itu dalam doktrin, keyakinan, keimanan, i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa roh itu adalah makhluk yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu roh tadi kemana? Nah, roh tadi dimasukkanlah, terlahir, nanti akan terlahir di suatu alam namanya alam barzakh. Namanya alam barzakh. Di mana? Wallahu a'lam. Sebab yang udah duluan ke sono nggak ngasih Google Map ke kita. Kita nggak tahu di mana itu. Di mana? Imani aja dah. Tapi kalau memang mau duluan ke sono ya mangga gitu. Mangga. Siapa sih? Nggak tahu. Wallahu a'lam di mana itu alam barzakh itu. Imani saja bahwa ada suatu alam namanya alam barzakh. Kita akan ke sono nanti. Masuk ke suatu alam namanya alam barzakh. Bayangin tuh ada bocoran pertanyaan ya, pemeriksaan verifikasi itu. Karena nggak bawa HP, kalau HP cukup diginiin aja ya, selesai data kita. Nggak bawa tuh, nggak dibawa itu, walaupun Androidnya merek tipe apa yang paling mewah, mah nggak bisa dibawa. Tanya tuh, Marobuka, yang pertanyaan pertama ditanya katanya siapa Tuhanmu? Tanya dulu tuh ya, biar jelas nih orang komunikasinya. Makanya di alam dunia aja ditulis tuh agamanya agama apa di KTP ya enggak. Masuk ke alam barzakh juga ternyata ada verifikasinya, personal, tiap orang ditanya. Nah, tugas malaikat namanya apa tuh? Malaikat munkar dan nakir ya, kalau nggak salah ya, munkar dan nakir. Raqib atid ya. Munkar nakir mah nanti fase berikutnya di alam akhirat. Raqib atid tukang catat di alam dunia, munkar nakir ya. Malaikat munkar dan nakir.
Munkar dan nakir. Nggak bisa bohong, Pak. Sebab database kita ini pasti ada. Ya. Kalimat apa tuh? Watas hadu arjuluhum bimakanu yaksibun, dalam surah Yasin itu. Ya Allah, yang ngomong nanti bukan mulut kita, tapi tangan kita, bimakasabat aidihim. Makanya pantas ya di alam dunia polisi penyidik itu kalau di TKP itu pasti nyari apa yang cari itu sidik jari kan. Ternyata di dunia ini tidak ada seorang pun yang sama, Pak, sidik jarinya itu. Allah, itu belajar dari situ, kayaknya pintar Yasin kayaknya polisi itu ya. Dari situ belajarnya itu ilmu forensik itu. Tangan yang ngomong, lu pernah megang apa, pernah ngeraba apa, di mana dan satu. Ada semuanya, ya ada chip yang di sini. Kan jangan aneh suatu saat HP itu nggak perlu HP lagi, orang penerima telepon tinggal begini aja nanti. Ada chipnya di sini tanam mutin. Watashhadu arjulum, kaki bisa jadi saksi. Ternyata polisi pun begitu, Pak. Itu anjing pelacak itu katanya. Kalau sudah mencium tempat di mana jejak kaki orang itu, nggak salah lagi, dan terus dicari sama dia. Sebab kaki ini bisa mengeluarkan sesuatu aroma yang berbeda, bau kakinya yang satu dengan bau kakinya yang lain di dunia ini. Bapak pengen tahu, silakan cium tuh kaki istri kita tuh, baunya sama nggak dengan kaki kita tuh? Beda, Pak. Beda, pasti beda. Makanya anjing itu bisa membedakan, dari situ belajar itu, belajarnya ternyata dari Al-Quran tuh, Pak. Masya Allah. Jadi diperiksa, verifikasi itu, ini layaknya dia masuk VIP itu kan. Masukin enak gitu ya, nam kan naumil arus katanya, anak aja tuh dalam barzah itu, suruh tidur baik. Kalau ini ini mau berat katanya, ini banyak masalah nih. Udah di awal udah berat, sebenarnya berat lagi pemeriksaannya nanti. Masya Allah. Jadi masuk ke suatu alam barzah. Nah di alam barzah itu mulai itu ya pemeriksaan awal, verifikasi awal kita, bener enggak nih Islam, bener enggak nih. Maka ditanya Tuhannya siapa, nabinya siapa, kitabnya siapa, teman ente siapa tuh di Al-Kausar. Qulul mu'minin wal mu'minat, kaum muslimin wal muslimat, ikhwani, koncoko itu tuh, saudaraku itu. Cuma walaupun dihafalin itu bocoran pertanyaan ya di alam barzah tadi ya, kalau nggak pernah ngelakoni kita ya, tentang keimanan tadi, tentang ya ke-Al-Quranan tadi, tentang kenabian tadi, tentang persaudaraan yang baik sesama muslim tadi, ya nggak bisa jawab ya, walaupun sudah dibocorkan itu ya pertanyaan malaikat munkar dan nakir tadi. Allah itu nggak bisa, alam gaib itu ya, alam sesuatu yang belum sampai kita ke sono, cuma kita melihat berdasarkan keterangan aja hadisnya. Terus kalau rohnya di alam barzah, bisa nggak jalan-jalan lagi ke alam dunia? Nah ini Pak, nah, ya. Ini pernah kejadian Pak di Sukabumi kitaran tahun 80-an. Ini dongeng dulu sedikit. Ada seorang kiai, ya katakanlah solihin lah beliau dia. Seorang kiai yang pakih juga, solih juga. Banyak santrinya, banyak pengikutnya, jamaahnya. Suatu saat meninggal dunia tuh. Biasa Pak, kalau orang-orang yang baik itu suka cepat meninggal dunia tuh. Biasa.
Padahal kan dia baik banget. Ya itu memang orang baik begitu, cepat meninggal dunia. Di saat sudah meninggal dunia, ada salah seorang santrinya tadi, mungkin saking cintanya itu kepada gurunya, gak mau jauh dari kuburannya Pak, siang malam dia mau jadi kuburan tuh. Suatu saat kejadian dia semacam orang kesurupan, tapi lama Pak kesurupannya itu. Ngaku dia sebagai ulama tadi, sebagai yai tadi. Ditanya tentang masalah ilmu macam-macam, wah udah pintar aja dia, sama aja kepakihannya, kesolehan. Tapi ada seorang ulama dan yakin itu bukan almarhum tadi, sebab yang namanya roh yang sudah meninggal dunia, orang yang sudah meninggal dunia, rohnya itu pasti adanya di alam barzah. Bahkan doanya fiha, di dalam arzah itu ada yang mendapatkan rahmat Allah, raudhatun min riyadil jannah. Kalau yang susah, yang belangsak, hufratun min huffarin niron. Akhirnya datanglah kiai itu berkunjung, karena orang sesat kayak begini pasti akan banyak menyesatkan orang lain. Dan kita juga pernah barangkali ada orang kesurupan ya, ngakunya orang tua kita yang udah meninggal dunia sekian puluh tahun yang lalu, dan persis banget kedoyanannya itu kopi cap oplet umpamanya. Waduh, ini bener banget nih yang saya nih ngomongnya juga sama, nyeritain apa. Percaya aja, ya udah Pak, iman kita dari yang sebenarnya harus kita imani, kita yakini bahwa orang yang meninggal dunia itu rohnya itu di alam barzah. Ngapain jalan-jalan ke alam dunia kalau memang dia mendapatkan kenikmatan raudhatun min riyadil, kan dia diseksa hufratun min huffarin niron. Emang malaikat ada tanggal merahnya, libur barangkali gitu aja untuk menyeksa dia, kan begitu. Nah ini pun didatengin oleh seorang yai dan itu yakin ini bukan dia, ini setan, ini dari golongan jin yang ingin merusak akidah orang. Pas begitu ditanya, karena ini temennya kiai tadi, bener aku. Begini katanya yai yang memalihan tadi, yang ada kesurupan tadi, saya itu mau nanya, antum itu kan udah mati katanya, udah meninggal dunia. Lah iya bener nih, saya udah meninggal dunia, masih berasa banget bagaimana katanya dahsyatnya syakaratil maut. Hebat dah cerita. Nah oleh sebab itu aneh mau nanya antum itu di alam barzah dapat raudhatun min riyadil jannah, apakah dapat hufratun min huffarin niron? Itu ketika itu ditanya gitu, plak katanya Pak, pingsan lagi, udah hilang aja tuh. Yang tadinya dia pintar udah lupa lagi aja tuh, pintar ngajinya apa semua. Yang ngaku dia sebagai kiai yang udah meninggal dunia tadi. Rupanya itu ada kesebelasan jin, setan mungkin yang disebut dengan nama jin korin, Pak. Jin korin itu kita masing-masing ini ada pendamping namanya jin korin, Pak, harus tahu Pak. Kalau suatu saat kita meninggal dunia, kalau jin itu hidup dan dia menjadi saksi full ya, hidup kita itu dari awal sampai akhir hayat kita. Kepintarannya, kecerdasan sama dengan kita. Makanya ada istilah kiai kok bisa tergoda ya? Setannya juga kiai juga Pak yang godanya. Kiai setan namanya itu. Ya. Ustadz kok bisa tergoda seperti yang ngegoda si ustadz itu emang ustadz setan juga. Itu seimbang, balance lah. Bagaimana kalau satpam juga bersama saya kelas lah, RT juga gitu aja. Sekelas terus level itu ya dalam hal muda itu. Jadi begitu disebutkan itu nggak bisa jawab si setan tadi, si jin yang nyurup tadi. Kenapa? Karena kalau dia bilang, saya mendapatkan raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surga. Ya ngapain capek-capek urusan ke alam dunia, balik lagi dia. Ini matiin aja tuh kenikmatan yang ada di alam barzah tadi. Ya enggak? Akhirnya dia begitu ditanya begitu, dia tahu si setan, waduh, gua kalah ilmu nih, kalah debat ya. Gua mendingan mundur aja.
besok-besok gitu aja dah Pak, nggak usah dibaca-bacain ini. Kalau ada yang kesurupan tanya aja engkong itu. Tapi saya pernah nanya begitu Pak, lu katanya Ustadz sotoy katanya. Saya pernah ngajak ngobrol orang yang kesurupan tadi, nggak nyebutnya Ustadz sotoy katanya. Tahu aja bahasa Okemnya itu orang. Diceritain yang ngaku eyang tadi gitu yang udah meninggal dunia. Saya tanya, kalau meninggal dunia kan iya meninggal dunia, masuk surga apa masuk dapat taman surga apa dapat taman neraka, saya gitu aja. Oh lu tanya katanya Ustadz sotoy lu katanya, ngomongnya begitu. Dasar. Kok jadi kesotoy kemana tadi itu? Jadi kita baru ke alam barzah ya. Sekarang ini kalau orang suka ada yang gua pulangkan lu katanya ke akhirat. Enggak sampai ya, orang mati itu belum sampai ke akhirat, baru sampainya rohnya itu ke alam barzah, kalau jasad kita ke kuburan tadi. Cuma suka disandarkan makna alam barzah itu dengan kata-kata alam kubur. Ya suka begitu, akhirnya timbullah keyakinan bahwa alam barzah itu ada di situ. Iya, ada di Cilangkap situ, ada di Mahdor tadi. Padahal enggak, bukan. Cuma tadi mah ya akhirnya gara-gara kita benar akan ke alam kubur. Akhirnya kuburannya di situ. Berarti di sini alam barzah, rohnya di sini. Enggak. Kalau rohnya itu di alam barzah, di mana wallahu a'lam. Yang kesono duluan nggak bawa, nggak bisa ngasih Google Map kita ya, akhirnya nggak tahu kita di mana tuh. Dah rahasia Allah, dah yang pasti akan kesono dah. Nah nanti selanjutnya si roh tadi akan dihidupkan kembali, diaktifkan kembali oleh Allah dengan kelanjutan ayat summa yumitu summa yuhyikum, summa yuhyikum. Kemudian lama juga ini masanya ya, bayangkan kalau yang matinya masa zaman Nabi Adam ya berapa puluh ribu tahun, orang bilang juta. Matinya zaman Nabi Isa, nah zaman Nabi Muhammad aja kurang lebih katakanlah 1400 tahun meninggalnya ya. Nah itu summa yuhyikum, nanti akan dihidupkan kembali. Nah itu kehidupan kedua ini adalah ba'da nubkhati tsani, setelah tiupan sangkakalanya malaikat Israfil kedua, disebut dengan nama Yaumul Ba'si, hari di mana orang dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali. Summa yuhyikum. Jadi kita ini mati, hidup, mati, nanti hidup lagi. Nah, setelah kehidupan kedua ini summa ilaihi turja'un. Kemudian kita akan dikembalikan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala untuk, nah ini untuk ya, mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita waktu hidup di alam dunia ini. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. In kana amaluhu khair fa jazaohu khair wa in kana amaluhu syarran fa jazaohu syarrun. Masya Allah. Jadi kalau amal perbuatannya baik, yang buruknya dihapus juga, akhirnya menjadi baik juga ya. Fa jazaohu khair, dapat balasan baik pula oleh Allah di alam akhiratnya. Tuh orang mana? Orang yang disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 132 kalau nggak salah ya, kalimat sari'u wa sari'u, kalau tadi dibaca sabiku, sari'u ila magfirati mir rabbikum, bersegeralah kalian semua, kata Allah ya, ila magfirati mir rabbikum, untuk menuju ampunan dari Tuhanmu, wa jannatin, dan bersegeralah kamu untuk menuju surga. Ampunan
dan amalan yang mendatangkan kalian semuanya untuk mendapatkan surganya Allah. Arduhas samawatu, luasnya surga itu ka ardis samawati idza wusilat ba'duha ba'dan. Jadi luasnya tanah surga itu kelak di akhirat itu jangan khawatir nggak kebagian kapling gitu ya. Itu luas sekali, adalah seluas langit katanya, apabila disambungkan antara sebagian dengan bagian yang lainnya. Jadi langit itu katakanlah ada 7 planet, nah, disambungkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, banyaklah kebagian, insya Allah cocok, yakin cukup untuk seluruh umat manusia yang berhak untuk mendapatkan surga. Memang udah disiapkan oleh Allah kapling akhirat itu. Wal arti, dan demikian juga seluas 7 lapis bumi. Idza wusilat ba'duha ba'dan. Kalau disambungkan antara planet bumi dengan planet-planet yang lainnya. 7 bumi aja 7 bahasa kita mau jangan sebutan 7 lapis, nanti kayak susunan kue lapis begini ya. Bukan begitu maksudnya ya. Coba kalau pengetahuan sekarang ya tadi wah kan langit, planet. Ya, planet bumi, planet langit. Idza wusila ba'duha ba'dan. Yang semuanya uiddat lil muttaqin. Dalam ayat ini uiddat lil muttaqin. Ampunan syurga itu disiapkan oleh Allah, akan diberikan oleh Allah, dicawiskan oleh Allah bagi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Terusan ayatnya alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhibina ghaidza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusiru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan seterusnya. Ayat 132 sampai dengan ayat 135. Nah, lihat aja nanti surah Ali Imran. Bapak saudara jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dalam melaksanakan ibadah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, ada ibadah yang dihukumi sesuatu, ibadah itu adalah keparduan yang kita kenal dengan namanya wajib. Kalau belajar fikih didefinisikan wajib itu adalah perkara yang bila dikerjakan katanya akan mendapatkan pahala, dan bila ditinggalkan akan mendapatkan siksa. Wajib. Kalau cerita makan itu, hidangan makanan yang wajib itu nasi di kita itu ya. Kalau ini bukan makan, kalau kita makan gorengan itu bukan makan ya. Bahkan ada yang sarapan ketan habis 6 biji itu ya, sampai jam 8 ngomong lagi, udah makan belum? Kenapa? Tadi ketan katanya 6 sepiring. Nah, itu makan ketan katanya, bukan nasi. Nah, yang wajib itu adalah karbohidratnya tuh. Di kita itu kalau ya belum makan aja, kalau belum makan nasi ya. Keduanya ada ibadah itu yang hukumnya sunat. Nanti sunatnya macam-macam ya. Kalau dalam hukum tadi ada muakkad, sunat muakkad. Jadi akkada yu'akkidu, sunat yang sangat dikukuhkan, dikuatkan, itu mendekati wajib, itu sunnah muakkadah. Kalau dalam khusus sholat umpamanya dikenal ada sunat ab'ad ya, ab'ad dari kata ba'dun, ab'adun. Ba'dun itu sebahagian artinya.
ba'di pakai dod. Jadi ab'ad. Jadi sunat tapi mendekati wajib. Dalam sholat itu seperti halnya tasahud awal itu. Bacaan dalam tasahud awal. Itu sunatnya sunat ab'ad. Bahkan kemudian yang meyakini dalam hadis kunut subuh, itu dianggap ab'ad. Dianggap sunat ab'ad. Hadis kunut ya, hadis kunut subuh. Membaca sholawatnya, membaca doa-doanya. Nah, sunat ab'ad ini kalau tertinggal atau ditinggalkan, baik sengaja maupun lupa, itu disunnahkan sebelum salam itu sujud sahwi, sujud karena lupa, yang bacaannya subhanalladzi la yanamu wala yasu, sujud sahwi. Kalau ketinggalan yang wajib ya nggak cukup dengan sujud sahwi. Ini ketinggalan yang sunat ab'ad, dianjurkan sujud namanya sujud sahwi. Kenapa? Karena ab'ad ini tadi tuh mendekati wajib pahalanya, ketentuannya. Contoh tadi seperti tasyahud awal dalam sholat zuhur, dalam sholat asar, dalam sholat maghrib, dalam sholat isya. Contohnya itu aja. Nah, kita kembali, kalau di dalam bagian tadi sunat muakkad, nah itu contoh sholat tadi. Yang sholat mana sunat muakkad yang sangat dikuatkan, contoh seperti sholat sunat rawatib muakkad, ya, witir itu sunat muakkad, sholat sunat witir yang pada bulan yang lalu udah kita bahas. Sholat sunat duha, sholat sunat tahajud, walau rakaataini, walaupun 2 rakaat saja, ya. Sholat sunat duha, nah ini yang materinya insya Allah akan kita bahas nanti, sengaja di akhir aja disebutkan itu. Walau rakaataini, walaupun 2 rakaat sholat sunat duha, nanti akan kita bahas, akan kita terangkan sedikit-sedikitnya. Sholat sunat duha itu adalah 2 rakaat. Sebanyak-banyaknya berdasarkan hadis yang sahih itu 8 rakaat. 5 ya, 8 rakaat. Tapi ditambah nanti keterangan ada hadis dhaif 12 rakaat. Lebih daripada 12 nggak ada lagi keterangannya. Jadi kalau sudah zona nyaman, kita enak di 8 rakaat, aduh masih kurang puas, masih nafsu aja sama sholat duha itu. Ditambah lagi 4 rakaat boleh tuh, karena ada keterangan hadisnya, walaupun hadisnya hadis dhaif. Hadis dhaif itu untuk fadhailul a'mal itu masih boleh dipakai, Pak. Kecuali kalau hadis maudhu. Nah, kalau hadis maudhu namanya hadis palsu. Nggak boleh dipakai itu ya. Kalau hadis palsu maudhu namanya. Kalau hadis dhaif itu dipakai hujah untuk halal haram, nggak bisa dipakai itu hadis dhaif itu. Tapi kalau untuk fadhailul a'mal, keutamaan amal ibadah, bisa dipakai. Jadi dhaifnya nanti dhaif rawinya ataupun matan hadisnya. Jadi tidak bertentangan matan hadisnya itu dengan hadis-hadis yang lainnya. Sedikit-dikitnya 2 rakaat sholat duha. Ternyata orang yang melakukan atau rajin melaksanakan ibadah yang sunat ini adalah orang yang taqarrubu ilallah bin nawafil hatta uhibbah. Orang yang taqarrub, PDKT lah kita kepada Allah, ya, pendekatan diri kita kepada Allah bin nawafil, dengan melakukan ibadah yang sunat, ibadah yang sunnah, yang hukumnya sunat.
Jangan salah nanti. Sunnah itu ada yang wajib Pak ya. Sunnah Rasul itu ada yang wajib. Ada sunnah Rasul yang hukumnya sunat. Ini nawafil. Nafilah. Kalau dalam Al-Quran tentang bicara tahajud gitu kan ada ya. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasyaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Nafilatan itu sunat adanya Pak. Nafilah. Tahajud itu sunat, cuma sunatnya nanti masuk ke golongan muakkad. Orang yang taqarrub kepada Allah bin nawafil dengan melakukan ibadah-ibadah yang sunnah dan sunat tadi. Hatta uhibbahu, sehingga nanti aku, kata Allah, uhibbahu, akan mencintainya. Ya Allah, jadi cinta kepada Allah dengan melaksanakan ibadah yang sunat itu akan mendatangkan kecintaan Allah kepadanya. Kalau orang sudah dicintai oleh Allah, sejuta manusia membuli dia, nggak ada artinya Pak. Sebaliknya, sejuta manusia mencintai dia, tapi Allah benci kepada dia, nggak ada artinya juga tuh cintanya makhluknya itu. Nah ini saya sengaja melanjutkan dalam bab tentang fadli sholati duha yang sudah istiqomah melakukan sholat duha yang 2 rakaat, biasanya ditambah nanti bisa jadi 4 rakaat, yang sudah 4 rakaat tambah lagi bisa menjadi 8 rakaat. Terus kita istiqomah bisa melakukan sholat duha ini, artinya istiqomah kita bin nawafil. Ini akan menghantarkan kita untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Untuk itu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mari kita ikuti nih insyaallah bahasan kita, kajian kita mengenai fadli sholatid duha. Bab yang akan menjelaskan di dalam hadis ini keutamaan sholat duha. Sebentar lagi ntar ya. Setelah mulai meningginya matahari nanti sampai datang waktunya sholat zuhur. Lama ya, masa duha ini lama ya. Boleh nanti jam 7 Bapak, boleh jam 8, boleh jam 9, boleh jam 10, boleh jam 11. Lewat dikit boleh masih, asal jangan masuk waktu zuhur aja. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala alaih babu fadli sholatid duha. Bab ini akan menjelaskan keutamaan tentang sholat duha. Wa bayani aqalliha, dan menjelaskan tentang sedikit-dikitnya sholat duha, sholat sunat duha. Wa aksariha, dan akan menjelaskan tentang sebanyak-banyaknya rakaat sholat duha. Wa awsatiha, dan juga akan menjelaskan pertengahan daripada sholat duha. Wal hissi ala muhafadzati, dan juga pesan ini supaya kita menjaga sholat duha ini. Maksudnya dijaga bagaimana? Ya dijaga, dilakukan secara istiqomah, secara terus menerus kita lakukan setiap hari. Jangan dijaga di mana? Jangan dijaga diumpamakan seperti halnya penjaga gawang ya, sepak bola. Tapi ada juga ya yang menafsirkan itu tentang hafidzu ala sholawati wa sholatil wusta. Jagalah katanya sholat, maksudnya sholat yang 5 waktu tuh. Nah, kalau jaga bagaimana? Lihat katanya kalau penjaga gawang sepak bola, kira-kira dia ngejaganya sesudah ditendang apa sebelum ditendang? Jadi kalau mau jaga sholat zuhur, sebelum waktu zuhur katanya kita udah berpakaian, sudah berwudu semuanya.
harus siap-siap sebelum datang sholat zuhur katanya. Ini mah enggak, udah sholat zuhur katanya baru siap-siap katanya. Udah azan baru siap-siap. Oh, ditendang duluan masuk jebol katanya tuh gawangnya. Ada orang yang pamakan gitu. Nah, ini maksudnya dijaga di sini artinya kita tetap mau melaksanakan ibadah secara kontinu. Hadisnya An Abi Hurairah nomor 1, An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah qala, telah berkata Abi Hurairah, ausani khalili sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Ini Abi Hurairah ini kata beliau berkata, telah berwasiat kepadaku khalili, kekasihku. Maksudnya adalah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata khalili itu baik dalam bahasa Arab ini, ada juga nanti hampir padan katanya dengan habibi. Habibi itu artinya kekasihku, khalili juga kekasihku. Itu Nabi Ibrahim itu gelarnya itu Khalilullah, kekasihnya Allah. Kanjeng Nabi Muhammad itu kedua-duanya, beliau itu Habibullah dan juga Khalilullah. Makanya dalam khutbah sering dengar kita wa habibuhu wa khaliluh. Beliau ini adalah kekasihnya Allah dan juga kekasihnya Allah. Kok dua kali? Ada enggak perbedaan makna kalimat habibun, habib tadi dengan kalimat khalilun? Saya belum melihat kamus, tapi saya masih ingat penjelasan dari guru saya almarhum Kiai Haji Ahmad Junaidi bin Haji Muhammad Khairul Anam, guru saya di Pondok Pesantren Miftahus Sa'adah Sukabumi. Masih ada pesantrennya, sekarang putra putri cucunya yang melanjutkan. Jadi kata beliau bedanya begini, kalau Habibullah, kekasihnya Allah, adalah seseorang atau nabi atau rasul ataupun siapa saja ketika meminta atau berdoa kepada Allah, meminta Allah kasih saat itu juga. Allah kasih. Ya. Lalu kalau Khalilullah bagaimana? Kalau Khalilullah itu derajatnya sebelum meminta dia udah dikasih. Allah tahu banget tuh nih. Ya, tahu, bukan tahu banget, tahu, Allah Maha tahu apa yang diinginkan hambanya itu. Kalau seseorang hambanya sudah tingkatannya sudah Khalilullah, Allah kasih, nggak harus meminta. Ya, kalau hanya harus diminta, Habib, tingkatannya Habibullah, Khalilullah. Ya, kita pun kalau punya istri, ya katakanlah Habibah namanya atau Khalilah namanya. Itu kopi perlu dipinta apa enggak tuh? Ini bapak-bapak nih udah ngasih aja kopi makan, nggak dipinta sama saya, ngasih itu. Nah, kalau harus dipinta tingkatannya baru Habibah namanya, perempuan nih, nggak minta, mah kopi, nah, baru datang, Habibah tingkatannya. Tapi belum dipinta dia udah tahu aja, udah glosor aja kopi sama temennya tuh. Nah, istri kayak begini nih jangan dulu dikubur kalau belum mati mah ya. Nah, itu Khalilah namanya katanya. Ya belum diminta kopi udah datang duluan. Sayang banget sama istri kayak begini ya. Ya, kalau belum mati jangan dikubur. Ambak deh. Nah, ini rupanya Imam Abu Hurairah kepada Rasulullah itu panggilannya Khalili, kekasih. Karena mungkin belum nggak dipinta nggak apa-apa, tahu aja Rasul itu apa yang diinginkan oleh Abu Hurairah itu. Jadi wasiatnya 3 perkara bisalasin, kata Abu Hurairah, dengan 3 perkara. Pertama, siyami salasati ayyam min kulli syahrin. Pertama Abu Hurairah tuh puasa 3 hari kamu setiap bulan, disebut namanya puasa ayyamul bayad, namanya puasa hari-hari saat dimana matahari bulan purnama ya,
Ada yang bilang tanggal 14, tanggal 15, sama tanggal 16 Ayyamul Bayad. Tapi ada juga yang berpendapat, enggak, yang penting katanya 3 hari aja dalam sebulan puasa sunat. Sebab di sini enggak disebutkan tuh siami salah satu ayam fi kulli syahrin min kulli syahrin. Puasa 3 hari dalam 1 bulan. Dalam setiap bulannya itu puasa 3 hari. Boleh berturut-turut tadi yang diambil tanggal 14, 15, 16 atau boleh dipisah-pisah, yang penting dalam sebulan itu ada 3 hari kita melakukan ibadah puasa. Itu wasiatnya Rasul kepada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa rakaatai duha, dan juga berwasiat Rasul jangan lu meninggalkan 2 rakaat, minimal 2 rakaat salat duha. Ketiganya wa an utiro, dan hendaklah engkau melakukan salat sunat witir qabla an arkuda, sebelum kalian tertidur. Witirnya jadi bukan sulusul-lail akhir ya, bukan, tapi ini pada awal, maksudnya setelah kita sholat isya, ba'da isya, lalu witir. Lalu witir, jadi witirnya qabla an arkuda, sebelum tertidur, sore-sore ya, sore-sore sudah witir, boleh. Bagaimana kalau mau tahajud, kan witir akhir, enggak menjadi penghalang ya, gara-gara sudah witir lalu kita enggak boleh tahajud, enggak ada penghalangnya. Kalau sudah witir itu boleh di awal, boleh di tengah malam, atau di akhir malam, sholat sunat witir. Jadi sholat witir, sholat duha, dan puasa 3 hari dalam sebulan. Itu wasiat Rasul kepada Imam Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis yang berikutnya saya bacakan aja yang ini kita gini. Wal itaru qabla naumi innama yustahabu, ya Allah. Salat witir sebelum tidur itu innama yustahabu, pastinya disunnahkan, liman la yasiku bil istiqazi akhir lail. Ini disunnahkan bagi orang yang dikhawatirkan tidak bisa bangun pada akhir malam. Fa in wasiqa fa akhirul lail, tapi apabila kita bisa terbangun pada akhir malam, tadi sulusul lail tadi, itu kan afdal, itu lebih utama witir akhir katanya. Lebih ulama witir akhir. Apa? Nanti ada hujahnya berdasarkan hadis, ada di bawah nanti. Ada kalimat yanzilu rabbuna ila samai dunya kulalailatin hina yabqa sulusul lail. Ada diterangkan nanti dalam kitab Sahih Bukhari Muslim bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia setiap malam di saat malam tinggal sepertiganya, ya akhir malam, sulusul lail. Nah, disitulah disebut malam barokahnya di situ. Makanya karena Abdul kalau bisa apa enggak, bisa alarmnya di setel ke jam 3 aja deh ya. Jam 3 alarmnya kita setel jam 3. Godaannya ya tergantung keimanan lah di situ ya. Kalau imannya lagi baik pasti bangun cepat ya sudah bunyi alarm. Kalau enggak kuat juga ya harus bagaimana, emang disitulah kelemahannya kita ya. Kelemahannya di situ, ujiannya di situ. Wa an Abi Hurairah an Abi Dzarrin, masyaallah, an Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yusbihu kulla ala kulli sulami, yusbihu setiap pagi, setiap anggota tubuh, ala kulli sulama, setiap anggota tubuh kita itu min ahadikum shadaqatun, itu perlu dibayar dengan sedekahnya. Sedekah setiap anggota tubuh kita, setiap persambungan tulang-tulang kita itu perlu ada sedekahnya setiap hari. Maka oleh sebab itu fakulu tasbihatin shadaqah, kita membaca tasbih itu menjadi shadaqah. Wa kullu tahmidatin shadaqah, dan setiap kita membaca tahmid itu pun menjadi nilai shadaqah. Wa kullu tahlilatin shadaqah, dan setiap bertahlil itu juga adalah shadaqah. Wa kullu takbiratin shadaqah, dan setiap kita bertakbir itu adalah shadaqah. Jadi bacaan subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah Allah itu shadaqah kita tuh.
Wa amru bil ma'rufi shadaqatun, dan kita amar ma'ruf itu juga adalah sedekah. Wa nahyu anil munkar, dan juga mencegah daripada munkar itu juga sedekah. Wa yuzi'u min dzalika raq'atani yarka'uha minad duha, dan cukuplah sedekah badan kita itu tuh, anggota badan kita itu dengan 2 rakaat yarka'uhuma, yang kalian semuanya rukuk dalam melaksanakan sholat tadi, minad duha, daripada sholat duha. Jadi sholat duha 2 rakaat itu dianggap tuh jadi sedekahnya, kifaratnya anggota tubuh kita. Jadi kita dibayar kifarat tuh, bayar sedekah tuh ya, dengan 2 rakaat sholat duha. Jadi turn up-nya lah, turn up tubuh kita tuh ya. Jangan dipakai mulu tapi enggak di servis tubuh kita tuh. Enggak dikasih gemuknya oleh sampingnya apa semuanya, oleh metiknya. Itu tuh dengan 2 tadi tuh. Yang ketiga, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, telah berkata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli duha arba'an. Menurut saksi hidup Siti Aisyah bahwasanya baginda Rasul salat duhanya 4 rakaat. Wa yazidu masya Allah, tapi terkadang Rasul nambah. Dinambahnya bisa sampai tadi 8 rakaat. Tapi karena dawamnya baginda Rasul 4 sebenarnya ya. Dawamnya 4, tapi suatu saat beliau nambah menjadi 8. Terakhir hadisnya, wa an Ummi Hani Fakhitata binti Abi Thalib radhiyallahu anha, dari Ummi Hani. Beliau itu adalah binti Abi Thalib, anak daripada Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi masih saudara daripada Ali bin Abi Thalib, saudara sepupu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qalat, telah berkata Ummi Hani. Jadi Hani itu bahasa Arab ya. Hani ya, Hani, Honai, orang Hani. Ini bahasa Arab ternyata ya, Ummi Hani. Masya Allah, tahu ya. Qalat, telah berkata Ummu Hani, dhahabtu ila Rasulillah, suatu saat aku berkunjung ya, ila Rasulillah, kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, amil fathi, pada tahun penaklukan kota Mekah, tahun 8 Hijriah. Enggak disebutkan di amil fathi ini apakah di Madinah apakah di Mekah ketika itu. Fawajadtuhu yastaghsilu, maka menemukanlah aku akan baginda Rasul yaktasilu, beliau lagi mandi, lagi bersuci. Falamma faraga min ghusli, setelah selesai bersuci, baginda Rasul shalla samaniya rakaatin, baginda Rasul salat 8 rakaat. Wa dzalika duha, dan itu kata Ummu Hani adalah salat duha. Jadi salat duha itu tadi dawamnya berdasarkan hadis Aisyah itu 4 rakaat. Tapi Aisyah juga enggak mengingkari bahwa suatu saat baginda Rasul wa yazidu masya Allah, kalimat itu kan nambah, ibadahnya nambah. Tapi dikuatkan dengan hadis riwayat Ummu Hani bahwa salatnya ketika itu baginda Rasul samaniya rakaatin, sampai 8 rakaat. Ini hadis yang sangat kuat, yang sahih, yang valid, diakui oleh kalangan jumhur ulama tentang sebanyak-banyaknya sholat duha itu 8 rakaat. Tapi ada wakila wa yazidu, tapi di hadis dhaif menurut para ulama ada yang sampai 12 rakaat. Boleh enggak mengamalkan 12 rakaat? Menurut saya dan juga para ulama, walaupun itu tadi hadisnya dhaif ya, enggak masalah kalau dipakai untuk fadhailul amal, untuk keutamaan kita, amal ibadah kita. Saya mau mudawamnya 4 saja, bagus. 2 juga bagus, 4 lebih bagus, 8 lebih bagus sekali. Karena itu adalah dalil yang sangat kuat. Hukumnya tadi sunnah muakkad, dan insyaallah kalau kita dawam melaksanakan ibadah
ibadah yang sunat tadi, wa kana Allah uhibbahu, dan Allah Subhanahu wa taala akan mencintai orang-orang yang melakukan salat sunat tadi, an-nawafil tadi. Fa idza ahbabtuhu kuntu sami'ahu alladzi yasma'u fi. Kalau orang sudah dicintai Allah, maka akan jadi pendengarannya itu adalah pendengaranku. Masyaallah. Pendengaranku ini adalah menjadi pendengarannya. Wa basaruhu alladzi yubsiru bihi, dan penglihatannya itu adalah penglihatanku. Jadi enggak sembarangan nih Pak, orang yang sudah dekat dengan Allah dengan bin nawafil tadi. Wa yadahu allati yabtisubihi, dan tangannya pun yang dipakai oleh itu adalah tangannya. Wa rijluhu allati yamshi biha, dan demikian juga kakinya pun yang dipakai adalah kakinya. Wa in sa'alani a'taitu, dan jika dia memohon kepadaku, kata Allah, aku akan memberinya. Wala in ista'adzani, dan jika meminta pertolongan, la u'idzunnahu, maka orang itu pasti aku akan menolongnya. Makanya ada bahasa hati-hati terhadap ulama, dunia ulama sholihin ya. Karena katanya omongannya itu bisa bertuah. Kan sering kalau kita ngelihat ya di YouTube, di mana itu orang yang mencaci maki ulama, menghina ulama. Ya enggak? Ngeri sebenarnya itu. Nanti akan jadi ulama sih enggak mendoakan buruk terhadap orang itu, enggak mendoakan buruk. Cuma Allah tuh enggak suka lah kepada orang yang dicintai Allah lalu dihinakan oleh dia. Banyak ya, nggak usah lah dicontohin, nanti jadi fitnah lagi ya. Masuk YouTube lagi nanti, digugat lagi nanti. Cuma yang banyak aja dah, banyak contohnya dah sekarang ini. Di era keterbukaan zaman sekarang ini gampang banget kan orangnya menghina orang. Bapak saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mari akhiri saja tahtimi pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rezeki ya kepada kita dengan rajin melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sholatan tukrimuna biha bil taqil fahmi wa tuaddihuna biha ma ashkala fil ilmi wa tuwaffiquna biha lisairil a'mali shalihat wa tusabbituna biha bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa ba'dal mamat wa ala alihi wa ashabi anjumiz zahirati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.